Aksi unjuk rasa puluhan warga menuntut penutupan Padepokan Nurzat Sejati di Desa Rejo Winangun, Blitar, Jawa Timur berujung ricuh. Kericuhan diduga akibat adanya provokasi dari pengikut Samsudin yang berada di dalam Padepokan. Tak terima, massa pun memaksa masuk hingga terlibat saling dorong dengan polisi. Massa meminta Padepokan ditutup permanen karena dianggap melakukan penipuan bermodus pengobatan. Iya, memang untuk Padepokan ini ditutup karena pengobatannya ya penipuan. Ini ada yang terbukti kesaktiannya. Ini ditutup selamanya atau gimana, Tuan? Ya, harapannya ditutup selamanya. Sementara itu, Gus Samsudin menolak Padepokan miliknya ditutup. Penolakan disampaikan usai melakukan mediasi dengan perwakilan warga hingga kepala desa di Polsek Lodoyo Barat. Proses mediasi berjalan alot. Gus Samsudin bersikeras tidak melanggar hukum dan telah mengantongi izin praktek. Saya mendirikan Padepokan ada izinnya. Saya juga ada izin prakteknya, izin tempatnya. Dan saya pun tidak ada yang suruh menutup dari perizinannya. Lalu bagaimana ketika saya yang mendapatkan izin lalu tutup, dari mana dasarnya? Hasil kesepakatan bersama, Padepokan milik Samsudin ditutup sementara hingga situasi kondusif. Sementara itu, pihak-pihak terkait akan membahas lebih lanjut terkait tuntutan warga untuk menutup Padepokan secara permanen. Inilah rekaman video salah seorang kru kapal kargo antar pulau saat kapal mereka mulai tenggelam di Selat Malaka. Tenggelamnya kapal kargo ini viral di media sosial. Seluruh kru kapal panik dan menggunakan jaket pelampung sebelum kapal tenggelam. Kapal kargo bernama Aneka Maju ini bermuatan sembako, karam saat sedang belayar dari Tanjung Balai menuju Tanjung Pinang. Kapal Aneka Maju karam dan tenggelam dari sisi sebelah kanan, sementara seluruh awak kapal berhasil selamat dan dievakuasi kapal lain. Hingga kini belum diketahui penyebab tenggelamnya kapal kargo antar pulau tersebut. Halo, selamat sore pemirsa. Kita berjumpa di Ayusroom, ruang perbarui informasi Anda yang terjadi sepanjang hari ini. Saya Aprilia Putri. Warga Kampung Janis di Pekojan, Jakarta Barat digegerkan dengan kebakaran yang melanda sebuah rumah di kawasan permukiman padat penduduk. Warga langsung berusaha menyelamatkan barang berharga mereka, serta memadamkan api dengan peralatan seadanya. Warga khawatir kebakaran akan meluas ke rumah di sekitarnya karena jarak antar rumah penduduk sangat rapat. Belum diketahui penyebab kebakaran serta adanya korban jiwa dalam musibah ini. Petugas dan warga masih berusaha memadamkan dan melokalisir agar api tak merambat ke bangunan lain. Kobaran api melahap rumah kontrakan 9 pintu di kawasan Karangtengah, Kota Tangerang, Banten. Api dengan cepat melahap 9 rumah petak serta 1 unit motor. Warga terpaksa menjebol atap kontrakan untuk memudahkan proses pemadaman. Kurang dari 1 jam, api kemudian berhasil dipadamkan setelah petugas menurunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara pemicu kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu petak rumah kontrakan yang ditinggal pergi pemiliknya. Mobil dinas Satlantas Polres Tuban, Jawa Timur ini terdorong hingga masuk ke sawah setelah ditabrak oleh sebuah truk tronton di kawasan Jalur Nasional Pantura, Tuban. Petugas kemudian berusaha mengevakuasi mobil patroli dari sawah dengan melibatkan mobil derek. Kecelakaan ini dipicu sopir truk tronton yang mengantuk sehingga tak menyadari di depannya ada mobil patroli polisi yang tengah terparkir. Guna kepentingan penyelidikan, sopir truk beserta truk tronton diamankan petugas untuk diperiksa. Sebuah truk yang membawa tangki bermuatan besi tersangkut saat akan melintas di bawah jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bekasi, Jawa Barat. Truk ini tersangkut sejak dini hari dan upaya evakuasi yang berlangsung selama berjam-jam. Akibatnya lalu lintas di kawasan ini macet parah. Terlebih kawasan ini memang dikenal sebagai jalur sibuk, terutama di awal pekan. Kemacetan mengular hingga belasan meter. Setelah 7 jam, truk membawa tangki bermuatan besi akhirnya bisa kembali melintas setelah as roda diturunkan secara manual sehingga truk bisa melewati JPO.
Pemirsa, rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan kembali diselidiki polisi. Tim khusus bentukan Kapolri akan menyampaikan hasil uji balistik terkait misteri kematian Brigadir Joshua. Sejumlah anggota kepolisian kembali mendatangi rumah dinas Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo Senin pagi. Mereka mengecek sejumlah titik di sekitar rumah dinas Jenderal Sambo untuk mengadakan uji balistik dalam penembakan yang menewaskan Brigadir J. Proses uji balistik dipimpin Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Andi Rian Jayadi. Hasil uji balistik dari laboratorium forensik diperlukan untuk mengetahui jenis dan kaliber peluru serta panjang senjata yang digunakan sehingga diharapkan kasus kematian Brigadir J menemui titik terang. Tim khusus Bareskrim Polri akan mengumumkan hasil pendalaman uji balistik dari beberapa selongsong peluru yang ditemukan di lokasi penembakan. Seperti diketahui, versi awal keterangan kepolisian menyebutkan Brigadir Nopriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir J tewas karena ditembak Baradae. Penembakan dipicu teriakan istri Irjen Verdi Sambo Putri yang disebut hendak melecehkan Brigadir J. Namun cerita kepolisian ditentang pihak keluarga Brigadir J di Jambi. Autopsi ulang pun telah dilakukan. Pendalaman yang dilakukan di TKP pada hari ini yaitu untuk mengetahui yang pertama adalah sudut tembakan, yang kedua jarak tembakan, kemudian yang ketiga adalah sebaran pengenaan. Ya, ini didalami terus oleh Lafor, kemudian juga tadi hadir dari Inavis, kemudian hadir juga dari kedokteran forensik dan penyidik. Ya, setelah pendalaman ini, nanti Pak Dirpidum tentunya akan melakukan langkah-langkah berikutnya. Saya minta kepada rekan-rekan untuk bersabar. Ya, karena tim sus bekerja tetap mengedepankan satu ketelitian, kecermatan, juga kehati-hatian. Ya, karena kerja tim sus nanti ini akan disampaikan secara komprehensif dan memiliki konsekuensi juridis. Pemirsa, Komnas HAM hari ini memeriksa ajudan dan asisten rumah tangga Irjen Verdi Sambo. Mereka akan diperiksa terkait kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir Joshua. Ajudan dan asisten rumah tangga Irjen Verdi Sambo tiba di kantor Komnas HAM pukul 10:16 Senin pagi. Salah satu ajudan yang pekan lalu diperiksa datang kembali mengenakan kaos dan topi berwarna hitam. Ada juga seorang wanita yang diduga ART Verdi Sambo mengenakan baju putih dan kerudung hitam terlihat dalam rombongan itu. Mereka dikawal ketat oleh polisi dan langsung naik ke lantai 2 gedung Komnas HAM guna menjalani pemeriksaan. Kehadiran ajudan dan ART Verdi Sambo untuk memberikan keterangan terkait apa yang terjadi saat peristiwa baku tembak di rumah Verdi Sambo. Nantinya keterangan ini akan digunakan untuk melengkapi hasil penyelidikan Komnas HAM. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka kasus korupsi dan pencucian uang PT Duta Palma di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. 2 tersangka masing-masing mantan Bupati Indragiri Hulu dan pemilik PT Duta Palma Group. Pemilik PT Duta Palma Group berinisial SD diduga bekerja sama dengan mantan Bupati Indragiri Hulu berinisial RTR untuk memuluskan perizinan kegiatan perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu, Riau. Tersangka RTR saat ini masih menjalani vonis pidana dugaan korupsi dana kasbon APBD 2005-2008, sedangkan SD masih dinyatakan buron. Atas kasus ini, negara dirugikan baik dari sisi ekonomi maupun hilangnya hak masyarakat lokal di Kabupaten Indragiri karena penyerobotan lahan hutan lindung. Izin lokasi dan izin usaha perkebunan dipergunakan oleh SD dengan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan serta tanpa adanya hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional telah membuka dan memanfaatkan kawasan hutan dengan membuka perkebunan kelapa sawit dan memproduksi sawit yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Diduga karena operasi sesar ditolak, rumah sakit bayi di RSUD Jombang meninggal dunia sebelum dilahirkan. Pihak rumah sakit mengaku terpaksa melakukan cara lain untuk menyelamatkan sang ibu. Soalnya saya
Suasana duka masih tampak di wajah Yofi Widianto, warga desa Pelemahan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Yofi baru saja kehilangan buah hatinya bernama Cahaya Rembulan saat proses kelahiran di RSUD Jombang 28 Juli lalu. Menurut suami dari Rohimah ini, buah hatinya meninggal akibat rumah sakit yang memaksakan melahirkan secara normal, padahal sudah mendapat rujukan untuk dilakukan operasi sesar. Dokter pun terpaksa melakukan cara lain agar bisa mengeluarkan bayi dan menyelamatkan sang ibu. Kenapa tadi gak disesar? Ya kita sudah berusaha ya. Kalau bisa normal ya normal dulu. Loh. Terus terselah bodo amat, saya lihat istri kesakitan, bayi itu masih di sini kepalanya, bayangin lah. Nah itu terus saya tanda tangan, akhirnya dioperasi itu pukul 11:30 sudah selesai. Saya lihat bayinya ya udah nggak ada. Sementara itu pihak RSUD Jombang membantah menolak operasi sesar untuk menyelamatkan bayi karena saat tiba di rumah sakit posisi bayi sudah berada di pangkal panggul. Sampai kemudian kepala bisa lahir, gitu ya. Nah setelah itu baru kemudian terjadi kemacetan proses melahirkan. Kita mengistilahkan distosia baru, jadi macet di pundak gitu ya, nggak bisa ya. Kemudian kondisi bayi tidak bisa diselamatkan, sehingga prioritas kemudian selanjutnya tim kami fokusnya adalah menyelamatkan kondisi ibu. Karena bayi yang sudah dalam keadaan meninggal dunia, pihak rumah sakit pun memutuskan melakukan operasi untuk mengeluarkan bayi. RSUD Jombang pun berharap keluarga Yofi bisa memahami hal tersebut. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, aktivis pecinta anjing Animals Hope Shelter bersama Polsek Lakar Santri menggerebek rumah jagal anjing di kawasan Lakar Santri, Surabaya Minggu dini hari. Dalam penggerebekan tersebut ditemukan 4 ekor anjing yang disekap dalam karung dengan mulut terikat. Inilah video amatir penggerbekan rumah jagal anjing di Kampung Tesapen 4 nomor 34 Kecamatan Lakar Santri, Surabaya yang dilakukan pecinta anjing Animal Hope Shelter bersama Kepolisian Sektor Lakar Santri, Surabaya Minggu dini hari. Dari penggerebekan ini ditemukan 4 ekor anjing di lantai 2 rumah dalam kondisi disekap dalam karung dan mulut terikat, serta rantai dan kawat untuk mengikat anjing. Atas temuan ini 4 ekor anjing di rumah jagal tersebut langsung diamankan dan ditempatkan di shelter anjing di kawasan Ketintang, Surabaya untuk mendapatkan perawatan yang layak. Sedangkan untuk pemilik rumah jagal anjing tersebut berinisial MRS dan SP langsung dilaporkan ke SPKT Polrestabes Surabaya. Menurut keterangan daripada pemilik rumah, memang di situ digunakan untuk menjual daging anjing, kemudian ada juga yang lainnya. Setelah kami lakukan interogasi, kami bersama dengan pecinta satwa juga membawa pemilik rumah ke kantor untuk dilakukan interogasi. Aktivis pecinta anjing berharap hukuman untuk pelaku jagal anjing tidak sebatas dipiring, melainkan minimal sanksi pidana penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Inspeksi Kalisunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kami kembali usai jeda berikut ini.